Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat FH Channel di mana saja berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, ceria, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan, dan sukses selalu dalam beraktivitas, penuh semangat ya. Sebelum kita membahas kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih bagi sahabat FH Channel yang sudah subscribe, like, komen. Saya apresiasi, semoga penuh kebaikan bagi kita semua. Bagi yang baru menemukan FH Channel, ayo di subscribe, dukung, terus like, komen. Tidak jemu saya meminta masukan, saran maupun kritikan yang membangun sehingga dapat lebih baik lagi ke depan dalam menyajikan konten-konten yang penuh inspirasi, penuh kebaikan dan pencerahan untuk kita semua. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video yang kami sajikan yang penuh manfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang siapakah diri kita. Untuk lebih jauh lagi agar kita tahu diri di dalam kehidupan ini dan semestinya harus bagaimana dalam bersikap, berperilaku di dalam kehidupan ini. Kita tercipta dari setetes mani dari hubungan kedua orang tua kita, maka Allah ciptakanlah kita di kandung ibu kita dan dilahirkan, dan sampai sekarang ini kita berada di alam dunia ini. Pernahkah kita berpikir setetes air mani itu berapa sih nilainya? Bernilai apa bila kita kumpulkan dari air mani orang tua kita, laki-laki dan perempuan, lalu kita taruh di dalam suatu tempat, lalu kita jual kepada orang, berapa harganya? Apakah 1 triliun, 1 miliar, 100 juta, 100 ribu? Maka sudah kita pastikan air mani yang keluar dari kedua orang tua kita itu tidak punya nilai apa-apa, bahkan menjijikkan nilai, dan orang pun tidak mau menjamahnya, memegangnya, menyentuhnya. Itulah adanya kita ini dari tetes air mani yang hina itu. Apakah setelah kita besar, menyombongkan diri, membusungkan dada, congkak angkuh, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih berkuasa dari orang lain? Ayo kita mengaca diri kita berasal dari mana, sehingga kita menjadi sadar di dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan menjalani hidup ini dengan rendah hati, saling menghargai, saling memuliakan. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Semua sama, punya kedudukan apapun, ya, berpendidikan apapun, berpangkat apapun, semua sama. Yang berpangkat maupun tidak, masing-masing sederajat. Yang berpangkat tidak menyombongkan diri, yang ini tidak merasa kecil. Kita adalah sama. Ayo kita bekerja sama, bersatu padu untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan di dalam kehidupan ini, yang buahnya sebagai kebaikan untuk bekal kita berpulang ke tempat kita yang abadi nanti. Itu perlu kita ingat. Itu dari kejadian setetes air mani. Belum janin, belum kita dari dilahirkan dari seorang bayi. Kita lemah.
tidak mempunyai kekuatan apapun sedikit pun. Jangankan kita mengangkat beban yang berat, menggerakkan kelingking kita saja nih, pada dasarnya kita tidak mempunyai kemampuan sekecil pun, sedikit pun. Bahwa apa yang kita bisa kita perbuat hari ini adalah semuanya adalah karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Dengan rahman rahimnya kita diberikan tenaga, diberikan bentuk sebaik-baiknya dari makhluk yang lainnya. Bisa berpikir, bisa kita merancang kehidupan. Semuanya tidak ada kecuali atas pemberian karunia dari Sang Pencipta. Itu harus kita sadari, sehingga kita mengenal diri kita. Hidup kita selalu rendah hati, tawadhu, tidak menyombongkan diri dengan yang lainnya, melainkan kita membuka tangan untuk saling menggapai tangan sesama manusia, untuk bekerja sama untuk kemaslahatan di dalam kehidupan ini. Itu harus kita sadari. Ayo kita mempelajari, mengenal siapakah diri kita, agar kita mengetahui diri kita dan Tuhan kita, Pencipta kita. Ayo kita kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Kita ikuti, semua itu kita jadikan pelajaran. Dengan kesadaran itu kita menyadari bahwa diri kita adalah berasal dari yang hina, yang tidak berharga sedikit pun. Ayo, setelah kita sekarang ini, mungkin di antara kita ada yang diamanahkan menjadi pemimpin atau memegang suatu jabatan yang menjadi amanah untuk dilaksanakan. Misalnya ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, anggota DPR, atau apa saja. Menjadi anggota polisi, anggota tentara Indonesia, apapun itu jabatan kita, baik yang berdagang, yang tentaranya pun sama. Laksanakanlah tugas dengan apa yang diamanahkan. Jangan sampai berkhianat dengan amanat ketentaraannya, dengan kekuatannya. Mungkin antara polisi dan tentara diberikan kekuasaannya menjaga keamanan, ketertiban. Jangan menyeleweng daripada amanah yang diberikan oleh kalian semua. Pegang teguhlah, jalankanlah semuanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Jangan mempersulit rakyat. RT-nya pun sama, lindungi rakyat, ayomi dengan sebaik-baiknya. Terus ke atas, presiden pun menjadi presiden. Jangan semena-mena memimpin, aji mumpung umpamanya. Ayo kita sadar semuanya. Jangan mempermainkan hukum, mempermainkan kekuasaan. Ayo kita berasal dari yang hina. Jangan kita merasa orang yang punya superpower, kemampuan yang dahsyat, sehingga kita semena-mena di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengemban amanah tersebut. Ayo kita menyadarkan diri kita, kita kembali kepada kita, ke fitrah kita. Ayo kita saling merangkul, saling bergandengan satu sama lainnya, bersatu padu, saling asa-asih, tolong menolong. Jangan sampai ada di dalam diri kita tumbuh merasa paling benar, paling tinggi, paling jago,
itu harus dihilangkan kalau kita menyadari tentang siapa diri kita yang sebenarnya, berasal dari tetes air yang hina, yang tidak mempunyai nilai setitik pun. Untuk itu, mari kita menyadarkan diri kita untuk dapat memperbaiki sikap laku perbuatan kita di dalam kehidupan ini, dalam berhablum minanas. Semuanya dibalut dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itulah yang Allah ridhoi. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memberikan pencerahan, memberikan sesuatu kebaikan, kebenaran untuk kemaslahatan dan kemajuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah dan akan kembali semuanya kepadanya, dan kita pun akan kembali kepadanya. Kalau kita menyadari itu, maka tidak mungkin manusia hidup sombong, angkuh, congkak, dan ingin berkuasa satu dengan yang lainnya, ingin lebih tinggi dari yang lainnya, lebih benar dari yang lainnya, melainkan saling topang menopang, padu membahu, saling ngisi mengisi satu sama lain di jalan kebaikan kemaslahatan di dalam kehidupan ini. Mungkin itu sekelumit pencerahan kita untuk mengenal siapa diri kita, sehingga kita mampu mengenal diri kita, akan diri kita tercipta, dan di dalam kehidupan ini semuanya tidak kita miliki kecuali atas pemberian Allah. Maka kita senantiasa merendahkan hati di hadapan sesama manusia. Untuk itu, mari senantiasa kita mempelajari akan kehidupan ini sehingga kita mengenal kehidupan, sehingga apa yang kita hadapi kita tidak bingung menghadapinya, karena itu semuanya adalah bagian isi kehidupan dunia. Hanya daripadanya lah datang ujian dan cobaan, kepadanya lah semuanya akan kembali. Kita cuma berikhtiar, berusaha menjalani kehidupan ini, mengatasi permasalahan ini, tapi semuanya Sang Pencipta yang menyelesaikannya. Atas pertolongannya lah kita mampu melalui ujian cobaan di jalannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ayo sekali lagi kita selalu menjaga satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!